Kegiatan arisan dan silaturahmi Persatuan Weradhatama Republik Indonesia PWRI Sumatera Selatan berlangsung di Sekretariat PWRI di Jalan Kapten Anwar Sastro, Palembang, Selasa 10 Oktober 2023. Kegiatan rutin bulanan PWRI ini merupakan pertemuan silaturahmi biasa sekaligus juga merupakan rapat konsolidasi organisasi PWRI membahas program-program kerja yang akan dilakukan di lingkungan PWRI Sumatera Selatan. Sebelum kegiatan arisan dan pertemuan, dilakukan rapat bersama pengurus dan kerukunan wanita Weradhatama Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Ketua PWRI Sumatera Selatan Dr. Haji Sopyan Robuin dan Ketua Harian PWI Dr. Haji Faruk Basri MSI. Menurut Ketua PWRI Sumatera Selatan Dr. Haji Sopyan Robuin MM, beberapa daerah kabupaten dan kota ada kepengurusan PWRI dalam keadaan demosioner atau stagnan sekaligus mengalami kevakuman kegiatan, sehingga roda organisasi PWRI di beberapa daerah mengalami stagnan atau vakum, tidak ada kegiatan. Untuk itu menurut Ketua Harian PWRI Dr. Haji Faruk Basri akan dilakukan kunjungan ke daerah-daerah guna melanjutkan dan mengaktifkan kembali kepengurusan PWRI di tingkat kabupaten maupun kota dalam daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kunjungan ini dilakukan selain konsolidasi organisasi PWRI juga memasyarakatkan dana Ek Bapel Tarum sekarang ini dikelola oleh Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera bagi para pensiunan yang masih ada ataupun yang masih bersisa dana yang dikelola oleh Bapel Tarum tersebut. Para pensiunan tentu akan menerima dana tersebut yang dikelola Ek Bapel Tarum sekarang Tapera. Berikut wawancara kami dengan Ketua Harian PWRI Sumatera Selatan Dr. Haji Faruk Basri dan Sahrizal SE bidang organisasi PWRI serta Sekretaris PWRI Dr. RHM Mansur Yan. 121 potong baju itu. Jadi mudah-mudahan nantinya kalau Palembang ini nanti ramai PWRI-nya, jadi Pak Ketua ini turun selain itu kan tidak lanjutinya bupatinya sibuk gitu kan. Nah itu yang gambaran di lapangan itu kan. Kemudian ya mungkin itu tambahan kami Pak untuk pertemuan kita pada hari ini. Iya, tapi sebagai saya kedudukan saya di situ, saya perlu menyampaikan ini. Nah jadi Pak, bisa kita evaluasi dan sudah membuat program bidang-bidang itu apa yang bisa kita nilai secara kuantitas apa yang kita capai, kualitas apa yang kita capai, kekurangan kita apa yang capai itu replanning lagi. Masuk yang tadi kalau ada saldo sisa anggaran tahun 2020. Daripada tugas-tugas PWRI yang saat ini sedang berlangsung, Pak. Yang akan kita laksanakan dengan skala prioritas untuk kemajuan usaha PWRI. Pertama, kita akan mengadakan rapat koordinasi yang akan diikuti oleh kabupaten kota dan instansi terkait seperti Kesbangpol, nanti ada BKD, ada dari asisten yang membidang masalah keuangan. Kenapa? Karena berdasarkan dari evaluasi kita, untuk kemajuan dan keberadaan PWRI di kabupaten kota ini masih terkendala masalah birokrasi sudah tentunya menyangkut masalah dana. Inilah yang akan kita tuntaskan dalam suatu rapat atau forum yang diadakan di Palembang. Ini pertama, nanti kita akan bahas personal itu. Kedua, juga sekaligus kita akan membahas mengenai ada tugas dari PWRI masalah pengembalian uang Bapel Tarum yang belum menerima sejak tahun 1993 sampai tahun 2020. Ini akan kita lakukan. Ketiga, juga kita akan menyelesaikan bagi daerah kabupaten kota yang belum terbentuk PWRI-nya ataupun sudah terbentuk tapi kegiatannya vakum.
Nah ini kita akan minta ya difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan adanya arahan dari gubernur melalui surat sekda agar PWRI kabupaten kota itu segera dibentuk. Ini yang akan kita laksanakan. Hambatan-hambatan apa Pak yang dirasakan saat ini? Hambatan yang selama ini yang dilakukan khususnya ya baik provinsi maupun kabupaten kota itu adalah masalah perhatian terhadap urusan PWRI. Karena kendalanya apa? Mungkin yang belum mengetahui apa itu PWRI, apa itu fungsi dari PWRI. Ini yang permasalahan. Padahal sebenarnya PWRI ini kelanjutan daripada Kopri. Kalau yang masih aktif pensiun itu di Kopri, kalau sudah pensiun dia adalah di PWRI. Dan yang perlu diingat lagi bahwa ya anggota PWRI ini memiliki suatu sikap yang sebagaimana masih aktif, yaitu sikap disiplin dan loyalitas kepada pimpinan dan kepada daerah. Nah ini harus kita tanamkan. Ya. Oke Pak. Dalam rangka kita melaksanakan hak daripada anggota PWRI, Bapak Tarun, bagaimana perkembangannya? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Bapak Tarun yang kita urus atau kita kelolain saat ini itu Pak, untuk bagi mereka yang ASN yang pensiun tahun 93 sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi yang kita perlu garis bawahi itu bagi yang belum itu dapat kita definisikan Bapak itu mungkin belum pernah dibantu oleh Bapak Tarun sebagai uang muka atau belum pernah dikembalikan oleh Taspen berapapun nilainya. Jadi bukan ada kekurangan atau kurang dari maksimal. Jadi dari sekian banyak yang kita data yang sudah masuk ke kita saat ini lebih kurang 2.300-an berkas, tapi setelah kita kerjakan masih presentasi sangat tipis sekali yang dapat Pak. Itu yang dapat saya sampaikan Pak. Baik. Harapan yang Bapak ingin sampaikan demi kegiatan dari PWRI masa yang akan datang? Harapan kami sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, diharapkan anggota para pensiunan itu bisa mendapatkan suatu wadah dan memahami apa kira-kira kegiatan dari PWRI. Karena selama ini PWRI itu belum banyak yang mengenal dan belum masyarakat. Gitu ya. Oke, terima kasih. Dalam rapat dan pertemuan rutin PWRI Sumatera Selatan tersebut juga hadir para pengurus kerukunan wanita Weredatama atau disingkat Kerta Weredatama yang juga turut membahas program Kerta Weredatama baik dalam bidang sosial, keagamaan, rekreasi, dan lain-lainnya. Terima kasih.